Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Ika Mutia. Di minggu lalu saya sudah membahas apa itu komunikasi bisnis dan seperti apa pengimplementasian komunikasi bisnis ini di sebuah perusahaan. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Sedikit mereview pembahasan minggu kemarin bahwa komunikasi bisnis merupakan pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. Bahasa dan pesan yang tepat sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif. Setelah kita mereview sedikit apa itu komunikasi bisnis, kita akan langsung masuk ke pembahasan bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Yang kedua, ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contoh penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi bisnis yaitu menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan. Yang keempat, ada pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Contoh penggunaan pesan langsung dalam komunikasi bisnis yaitu menghubungi mitra bisnis melalui telepon untuk meminta persetujuan. Yang kelima, ada pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email. Lalu, gimana sih cara untuk membuat kalimat yang efektif dalam komunikasi bisnis itu? Oke, kalian hanya harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Klarifikasi tujuan. Sebelum membuat pesan, pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, pilih bahasa yang sesuai. Pilih bahasa yang tepat untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Hindari bahasa informal dan menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah difahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh yang menerima pesan. Hindari penggunaan bahasa teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan pesan yang disampaikan mengandung informasi yang jelas dan tepat. Gunakan kalimat yang singkat dan padat. Dan hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Kelima, berikan konteks yang cukup. Sertakan konteks yang cukup dalam pesan yang disampaikan, seperti latar belakang atau alasan dibalik pesan tersebut. Hal ini akan membantu pihak yang menerima pesan untuk memahami maksud dari pesan tersebut. Yang keenam, berikan tindakan yang jelas. Sertakan tindakan yang jelas dalam pesan yang disampaikan. Berikan instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak yang menerima pesan. Ada tips buat teman-teman agar komunikasi bisnis yang teman-teman jalani lebih efektif. Yang pertama, fokus pada tujuan. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan selalu fokus pada tujuan komunikasi. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak relevan dengan tujuan komunikasi. Yang kedua, perhatikan gaya komunikasi. Perhatikan gaya komunikasi dari pihak yang menerima pesan. Sesuaikan gaya komunikasi Anda agar lebih efektif dan dapat dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Ketiga, gunakan contoh dan ilustrasi. Gunakan contoh dan ilustrasi untuk membantu menjelaskan pesan yang disampaikan. Hal ini dapat membantu pihak yang menerima pesan untuk memahami pesan dengan lebih baik. Keempat, perhatikan waktu dan tempat. Perhatikan waktu dan tempat komunikasi bisnis. Pastikan bahwa waktu dan tempat yang dipilih tepat untuk tujuan komunikasi dan tidak mengganggu kegiatan bisnis lainnya.
Kelima, berikan respon yang cepat. Berikan respon yang cepat terhadap pesan yang diterima. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang baik dengan pihak lain dan juga memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan lancar. Yang keenam, berikan penghargaan. Berikan penghargaan kepada pihak yang memberikan kontribusi atau memenuhi kebutuhan bisnis. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang baik dan memperkuat kerjasama dalam bisnis. Dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan kemampuan dalam menggunakan bahasa yang tepat, pesan yang jelas, dan gaya komunikasi yang tepat. Pesan yang baik dalam komunikasi bisnis haruslah mencakup informasi yang jelas, tindakan yang jelas, dan konteks yang cukup. Dalam komunikasi bisnis, perlu diperhatikan juga waktu dan tempat yang tepat, serta memberikan respon yang cepat dan penghargaan terhadap pihak yang berkontribusi. Dengan memperhatikan tips-tips tersebut, diharapkan komunikasi bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.